Perkenalkan, nama saya Gusti Jauzesna NIM 230709100007. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang belajar dan prinsip belajar. Yang pertama ada pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih baik maupun tidak baik. Poin kedua yaitu tahap belajar. Ada 4 tahap belajar. 1. Inkompetensi bawah sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tidak tahu. Pada tahap ini, orang tidak mengetahui kalau dirinya ternyata tidak tahu sesuatu. Mereka pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Kedua, ada inkompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tidak tahu. Biasanya tahap ini terjadi pada mereka yang dengan sadar mengakui kekurangannya. Ketiga, ada kompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tahu. Tahap ini orang menyadari bahwa ia memiliki ilmu pengetahuan atau keahlian dalam sebuah objek. Keempat, ada kompetensi tidak sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tahu. Pada tahap ini hanya dapat dilakukan oleh ahli yang sedang melakukan atau terbiasa melakukan tetapi tidak menyadarinya. Poin ketiga, ada ciri-ciri belajar. Ada 4 ciri. Yang pertama yaitu adanya suatu kemampuan atau perubahan. Dalam perubahan tingkah laku yang sifatnya pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sifat afektif. Kedua, dalam perubahan itu tidak langsung sesaat saja, melainkan menetap atau bisa disimpan, atau bisa dikatakan bertahap. Ketiga, adanya usaha. Dalam perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat suatu interaksi dengan lingkungan. Keempat, ada perubahan. Dalam perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh suatu pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Poin keempat, ada jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar abstrak atau abstract learning. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar menggunakan suatu cara atau cara berpikir abstrak. Yang kedua ada belajar keterampilan atau skill learning. Belajar keterampilan yaitu suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan menggunakan suatu gerakan atau gerakan motorik. Yang ketiga ada belajar sosial atau social learning. Belajar sosial ialah belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan dalam pemahaman terhadap suatu masalah atau masalah sosial, menyesuaikan terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Yang keempat ada belajar pemecahan masalah atau problem solving. Belajar memecahkan masalah pada dasarnya yaitu belajar untuk memperoleh sebuah keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Kelima, ada belajar rasional atau rational learning. Belajar rasional yaitu belajar dengan menggunakan suatu kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Yang keenam, ada belajar kebiasaan atau habitual learning. Belajar kebiasaan yaitu suatu proses pembentukan kebiasaan baru untuk memperbaiki kebiasaan yang telah ada. Yang ketujuh, ada belajar apresiasi atau appreciation learning.
Belajar apresiasi pada dasarnya ialah belajar untuk mempertimbangkan nilai atau arti penting sebuah objek. Yang kedelapan, ada belajar pengetahuan atau studi. Belajar pengetahuan dimaksud yaitu sebagai belajar untuk mendapatkan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Poin kelima, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar. Pertama yaitu faktor eksternal, melingkupi A. Lingkungan. Yang pertama ada alam, yang kedua ada sosial. B. Instrumental. Yang pertama ada kurikulum atau bahan pengajar, yang kedua guru atau pengajar, yang ketiga sarana dan fasilitas, yang keempat administrasi atau manajemen. Poin kedua ada faktor eksternal. A. Fisiologis. Yang pertama ada kondisi fisik, yang kedua ada kondisi pasca cedera. B. Psikologis. 1. Ada bakat, kedua ada minat, yang ketiga kecerdasan, yang keempat motivasi, yang kelima kemampuan kognitif. Poin keenam ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Poin terakhir ada prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama ada perhatian dan motivasi, yang kedua ada keaktifan, yang ketiga ada keterlibatan langsung atau pengalaman, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, keenam balikan dan penguatan, yang ketujuh adalah perbedaan individual. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.